Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 326, Keluarga Long. Tanpa penyesalan, Lin Xiao bertanya sambil menatap Long Hao, yang berdiri. Dia masih sangat bahagia saat ini. Putri Lan Yihua juga memandang Long Hao sambil mengabaikan pandangan yang jelas dari orang lain di sekitar mereka. Mereka penasaran dengan apa yang mereka bicarakan karena tidak ada suara yang keluar. Dari kelihatannya, aksi mereka berbicara satu sama lain telah menarik perhatian banyak orang di ruangan yang sama. Long Hao menggelengkan kepalanya, matanya menatap Lin Xiao dengan semangat. Lelucon apa, bagaimana dia akan menyesal menerima Kaisar Naga masa depan sebagai tuannya? Itu tidak seperti seseorang hanya bisa memiliki satu tuan sepanjang hidup mereka, tetapi dalam hal kekuatan naga dan pemahaman kekuatan kuno, tidak ada yang bisa menyaingi Kaisar Naga. Bahkan mereka yang memperoleh warisan dari binatang purba mungkin tidak memiliki begitu banyak pemahaman tentang penggunaan kata kuno. Mereka hanya akan mengerti sedikit karena sebagian besar waktu, warisan hanyalah mereka yang menerima kekuatan yang dapat membuat mereka tumbuh lebih kuat lebih cepat. Warisan Kaisar adalah satu-satunya yang akan menyampaikan pengetahuan zaman kuno dan bahasa baru kepada mereka. Puan, apakah itu berarti saya akan dapat mulai menggunakan kekuatan naga sekarang? Long Hao bertanya dengan penuh semangat. Wajahnya sedikit memerah, menunjukkan kegembiraannya yang berlebihan memikirkan bahwa dia akan dapat menggunakan kekuatan naganya. Itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan baginya karena dia sudah lama ingin bisa menggunakan kekuatan naga sejak dia masih muda. Tidak, itu adalah impian banyak orang dari keluarga panjang tetapi tidak semua orang bisa mencapainya. Ya, untuk saat ini, kamu harus membiasakan diri dengan kekuatan naga di tubuhmu dan mengedarkannya bersamaan dengan latihan harianmu. Itu akan terus memperkuat tubuhmu. Ketika jumlah di tubuhmu cukup banyak, aku akan memberi tahu Anda cara memandunya dan menggunakannya untuk memperkuat bagian tertentu. Sejujurnya, untuk yang satu ini, setiap anggota keluarga kerajaan di Kerajaan Sun mampu melakukannya sendiri. Itu tidak mengharuskan mereka untuk diajar karena mereka dapat merasakannya dan membimbingnya sendiri. Namun, jumlah kekuatan naga di tubuh Long Hao cukup banyak. Belum lagi, tubuhnya masih belum terbiasa. Berbeda dengan anggota keluarga kerajaan Sun, tubuh Long Hao belum pernah bersentuhan dengan kekuatan naga sebelumnya. Dia perlu waktu untuk terbiasa dengan kekuatan yang baru ditemukan di tubuhnya. Ya Tuan. Long Hao masih sangat bersemangat. Kalau saja dia tidak dibawa sumpah, dia pasti ingin membual kepada orang lain tentang masalah ini. Tapi tentu saja, dia juga tahu bahwa tidak mungkin dia menyombongkan diri untuk saat ini. Tahap kultivasi Lin Xiao masih sama dengan dia, yang berarti masih jauh sebelum Lin Xiao bisa mencapai tahap yang bisa menyaingi pembangkit tenaga listrik tua itu. Menjilat bibirnya, Long Hao mengantisipasi saat itu. Benar, karena kamu sekarang muridku, aku perlu tahu lebih banyak tentang keluarga panjang. Kurasa aku tidak mungkin bisa mengirimmu kembali segera, kan? Lin Xiao menatap Long Hao. Long Hao terkejut lalu dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Melihat lingkungan di daerah ini, dia cukup sedih karena dia tahu akan sulit baginya untuk berkultivasi mencapai tingkat tinggi di sini. Belum lagi, pembatasan itu akan mencegahnya untuk maju di atas tahap inti emas 3. Keluarga panjang adalah klan besar dengan ribuan atau bahkan lebih orang di dalamnya. Namun, anggota inti hanya sekitar 200 orang, masing-masing dari kita memiliki peran kita sendiri, 100 di antaranya adalah sesepuh, 50 adalah penjaga, sisanya memiliki peran penting lainnya, posisi dan di antara kita ada 10 yang merupakan calon kepala berikutnya. Long Hao menunjuk dirinya sendiri. Saya termasuk dalam 10 orang itu. Umur kami semua sama, ya dengan beberapa perbedaan. Yang termuda sejauh ini berusia 10 tahun dan yang tertua sudah berusia 18 tahun. Kami akan bersaing di masa depan untuk menentukan yang mana salah satu di antara kita akan menjadi yang paling cocok untuk menjadi kepala keluarga panjang. Lin Xiao menatap Long Hao. Berapa banyak waktu yang kamu miliki?
Pemilihan akan dimulai ketika kita semua lulus uji coba yang mereka siapkan. Agak sulit untuk menjelaskan uji cobanya, tetapi daripada bersaing dengan tingkat kultivasi kita, ini lebih tentang bersaing dengan pemahaman kita dan juga pemahaman kita tentang kata kuno. Melihat susunan yang Long Hao bentuk, Lin Xiao sedikit mengerti. Tidak heran jika Long Hao sangat fokus pada susunan. Tunggu, jika dia bahkan tidak menempatkan kultivasi sebagai prioritas utamanya, bagaimana mungkin dia berlatih untuk mencapai tahap ini? Bibir Lin Xiao berkedut. Jenius sialan. Putri Lan Yihua mendengarkan dengan penuh minat. Dia tidak tahu banyak tentang dunia luar dan tentu saja, itu sangat menarik menurut pendapatnya. Kata kuno dan bukan kata naga. Wajah Long Hao tampak rumit. Tentu saja, jika kita bisa menggunakan kata naga, kita akan dapat melewati tahap lebih mudah, tetapi itu akan mengungkapkan kepada mereka bahwa saya berhasil memecahkan batasan. Jika saya harus menjelaskan bagaimana saya melakukannya, saya harus melakukannya mengungkapkan keberadaan Anda, guru. Oh, benar. Lin Xiao menggaruk kepalanya. Dia menunjuk ke Arai. Bisakah kamu memahami setiap kata yang telah kamu tulis di sini? Ketika aku membacanya, kamu tampak sangat terkejut, tetapi kamu sepertinya tidak tahu arti sebenarnya. Long Hao mengangguk. Kita semua diajari cara membaca dan menulis kata kuno dalam bentuk larik. Dengan begitu, kita akan dapat menggunakannya untuk pertempuran dan juga untuk melindungi diri kita sendiri. Ada sekitar 100 atau lebih larik dasar yang harus kita lakukan, menguasai. Bab 327, Rahasia Daerah Tersembunyi. Wajah Lin Xiao tampak aneh. Mereka harus mempelajarinya dalam bentuk arai. Apakah itu berarti kamu tidak dapat memahami arti masing-masing individu? Bukan tidak mungkin, tapi kita tidak tahu arti dari semua arai dan hanya beberapa yang diketahui. Bahkan yang ini, Long Hao menunjuk ke yang ada di tanah. Saya hanya tahu kata suara dan kalimat, blokir suara dari dalam sehingga musuh saya tidak akan bisa mendengar apa yang saya bicarakan. Urutan pembukaannya selalu sama, tetapi penatua tidak dapat menentukan apa arti sebenarnya. Mereka bahkan terkadang tidak bisa menulis dengan benar karena kata itu sepertinya begitu kuat, yang kami duga adalah surga. Dan berdasarkan apa yang Anda katakan sebelumnya, itu memang kata itu. Long Hao menambahkan dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Kalimat ketiga seharusnya menjadi penjelasan tambahan, tapi kami tidak selalu berhasil memecahkannya. Para tetua menyuruh kami untuk menghafalnya sebagaimana adanya, jadi kami tidak tahu arti sebenarnya dari sebagian besar dari mereka. Lagi pula, tulisannya kata kuno bisa berbeda bahkan untuk kata yang sama. Bacaannya sama, tapi Long Hao memperhatikan bahwa mirip dengan bahasa mereka sendiri, bahkan bacaan yang sama bisa berarti berbeda. Belum lagi, ketika kata itu berbeda namun memiliki arti yang sama. Lin Xiao mengangguk. Bahasa kuno digunakan oleh banyak binatang untuk berkomunikasi dan mengandung begitu banyak kata, jika mereka menguraikan satu persatu, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami sebuah kalimat. Itu mungkin alasan mengapa keluarga Long bahkan tidak berhasil menyelesaikan terjemahannya dan dengan demikian hanya mengetahui yang di tengah. Langit dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Memblokir suara dari dalam sehingga musuh saya tidak dapat mendengar apa yang saya bicarakan. Cegah rahasiaku bocor dan lindungi aku dari bahaya. Lagi pula, seperti yang ini, yang di tengah adalah yang mengungkapkan tujuan sebenarnya dari arai. Itu bisa ditebak berdasarkan mereka mencoba. Itu benar. Kemudian, aku akan mengajarimu setelah kita keluar dari sini. Lin Xiao mengangkat bahu. Dia tidak mungkin mengajar Long Hao di hadapan begitu banyak pembudidaya lainnya. Oh, Long Hao kemudian menyadari bahwa mereka masih berada di wilayah rahasia dan dengan sengaja menekan keingintahuan dan keinginannya sendiri. Dia tahu bahwa ini akan menjadi rahasia dan berbicara di depan banyak orang akan sulit. Puan, jika kita ingin keluar dari daerah rahasia ini, kita harus menyelesaikan semua ujian. Aku bisa menebak sebanyak itu. Lin Xiao mulai berpikir bahwa semua orang memperlakukannya sebagai orang idiot. Apakah mereka mengira dia tidak tahu bahwa mereka harus menyelesaikan ujian jika ingin keluar? Tidak, maksudku, tes selanjutnya tidak biasa.
Long Hao secara alami memiliki pengetahuan tentang daerah rahasia karena keluarga panjang memiliki beberapa daerah rahasia di bawah mereka. Dia sudah mengunjungi beberapa dan bahkan memiliki metode terperinci tentang cara lulus setiap ujian. Berkat itu, dia dapat menyimpulkan bahwa daerah rahasia ini tidak biasa. Apakah ada tes biasa sejauh ini? Lin Xiao ragu. Long Hao. Putri Lan Yihua menggelengkan kepalanya. Tidak sebanyak itu di tempatmu, kurasa, Long Hao. Iya, Long Hao menatap Putri Lan Yihua dan Lin Xiao. Mempertimbangkan bagaimana Lin Xiao bersedia membiarkan wanita ini mendengar seluruh percakapan mereka, mungkinkah ini wanita yang Lin Xiao inginkan? Dia harus memastikan untuk dekat dengan Putri Lan Yihua. Lalu, berapa banyak yang tidak biasa menurutmu? Lin Xiao bingung. Tes berikutnya akan lebih berbahaya karena kita mungkin diadu satu sama lain. Long Hao melihat pilar cahaya. Matanya menyipit. Pilar ini akan menjadi batas waktunya. Saat ujian dimulai, kita harus saling bunuh di ruangan ini. Membunuh. Baik Putri Lan Yihua dan Lin Xiao tercengang. Mereka telah berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tetapi mereka tidak berpikir akan seperti ini. Tunggu, jika itu adalah permintaan pembunuhan, bukankah mereka semua akan mati? Melihat mereka yang sudah berada di Golden Core Stage 2, keduanya saling memandang. Peluang untuk bertahan hidup sepertinya tidak terlalu tinggi saat ini. Kita bisa bekerja sama dan ada beberapa array yang bisa saya buat juga. Long Hao tersenyum cerah. Dia yakin bahwa dia bisa bertarung melawan Golden Core Stage 2 dan membuat susunan untuk melindungi dirinya sendiri tidak terdengar terlalu sulit. Lin Xiao mengangguk tapi hatinya berdarah sekarang. Dia telah mendengar dari Lin Hu bahwa jenius yang bisa membunuh dua tingkat di atasnya adalah seorang jenius yang sangat kuat. Dan Lin Xiao masih jauh dari panggung itu. Tapi sekarang, muridnya sendiri berada pada tahap itu. Itu sebabnya dia ingin menjadi kaisar naga api atau kaisar naga apapun daripada danau. Lin Hu mendengus saat mendengar pikiran Lin Xiao. Dia telah dibenci oleh banyak dari mereka yang mendapatkan warisan kaisar karena banyak dari mereka tidak menyadari betapa beruntungnya mereka menjadi kaisar naga danau. Sayangnya, penjelasannya sepertinya tidak masuk akal saat ini. Apakah ada metode lain? Ada beberapa susunan pelindung di ruangan ini. Lin Xiao menghela nafas. Dia menunjuk ke beberapa ukiran di tanah. Beberapa dimaksudkan untuk membunuh sementara beberapa dimaksudkan untuk perlindungan. Saya pikir itu diberikan untuk dorongan bagi kita. Putri Lan Yihua melihat ke tanah sambil berpikir. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Xiao. Aku tidak bisa mengenali mereka. Aku akan mengajarimu. Mari kita bertemu dengan yang lain dulu, mereka juga harus belajar tentang kerjasamamu dengan kami. Lin Xiao melirik Long Hao lalu memikirkan kakak laki-lakinya sendiri. Bagaimana dia harus menjelaskan masalah ini? Bab 328, Bertahan, Serang, Pulihkan. Seperti yang diharapkan, yang lain terdiam ketika Lin Xiao memberi tahu mereka bahwa dia telah menjadi Master Long Hao. Jika Putri Lan Yihua yang menjadi tuannya, yang lain mungkin tidak akan terkejut. Tapi Lin Xiao, apa yang dilihat bocah itu pada orang yang tidak bisa diandalkan ini? Tentu saja, Lin Xiao siap menyanggah siapapun yang berani memandang rendah dirinya. Dia akan memastikan bahwa dia bisa memenuhi harapan sebagai Master Long Hao, meskipun itu mungkin bukan dalam hal kultivasi karena pengetahuan Long Hao mungkin lebih baik darinya. Jadi, tanda-tanda di tanah ini berarti sesuatu. Pangeran Linian memilih untuk menginterogasi Lin Xiao nanti dan fokus pada masalah lain. Saat semakin banyak orang memasuki ruangan, dia menyadari bahwa pilar cahaya semakin terang. Mungkin perlu mencapai angka tertentu sebelum tes dimulai atau hanya menunggu semua orang yang masih hidup untuk memasuki ruangan ini. Lin Xiao mengangguk. Dia melirik Long Hao dan yang terakhir dengan cepat membentuk sound insulation array itu. Ada 3 kata, defend, attack, recover. Ini tulisan masing-masing. Dengan mudah, Lin Xiao menyalin tulisan itu tetapi dia sengaja tidak menyalinnya sepenuhnya. Dia bisa merasakan bahwa begitu dia menyelesaikannya, itu akan aktif secara langsung dan bahkan mungkin menyedot sebagian besar kekuatannya. Sebagai dia saat ini, dia masih tidak mampu mengaktifkannya.
Yang lain juga melihat sekeliling untuk membandingkan apa yang Lin Xiao tulis dengan kata-kata di tanah. Mata mereka terfokus. Menurutmu apa artinya itu? Aku tidak tahu, tapi kita mungkin perlu berdiri di atas salah satu dari mereka saat instruksi diberikan. Lin Xiao mengangkat bahu. Pangeran Lin Yan mengangguk lalu menoleh untuk melihat pilar. Anda dapat memberikan instruksi kepada kami jika Anda menganggap perlu. Baiklah, jika kamu tidak tahu yang mana yang harus kamu injak, berteriak nol. Aku akan mencoba mencari cara untuk menghadapinya. Jika Lin Xiao harus jujur, dia juga tidak yakin tentang masalah ini. Melihat pilar di depannya dan juga ukiran di tanah, dia tahu itu tidak akan cukup untuk semua orang di ruangan ini. Jumlah ukiran terbatas. Desir. Pada saat ini, seorang kultivator memasuki ruangan. Ledakan. Tanah berguncang dan pilar bersinar lebih terang sebelum terdengar tawa. Semua orang waspada saat mereka melihat pilar tengah dan mencoba yang terbaik untuk tetap setenang mungkin. Mereka semua tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tes selanjutnya adalah kecepatan reaksimu. Pilih salah satu ukiran untuk berdiri dan menghadapi serangan. Pilih apa saja. Pikiran Lin Xiao berputar saat dia memberikan instruksi secara langsung. Pilih satu yang akan melengkapi kelemahanmu. Yang lain dengan cepat bergerak. Putri Lan Yihua berdiri di posisi bertahan, Lin Xiao berdiri di posisi menyerang, Pangeran Lin Yan berdiri di sisi pemulihan, Pangeran Lin San berdiri di sisi serangan, Long Hao berdiri di sisi pemulihan, Xia Ye juga berdiri di sisi pemulihan, dan Hu Fei berdiri di sisi pemulihan. Karena mereka mengambil sebagian besar yang sembuh, mereka berdiri berjauhan satu sama lain dan sepertinya tidak bisa bekerja sama satu sama lain. Yang lain juga berlari untuk berdiri di atas ukiran di dekat mereka. Ketika semuanya terisi, beberapa orang yang malang masih tidak dapat menemukannya dan terlihat tidak berdaya. Mereka mengertakkan gigi dan mulai menyerang kelompok yang paling lemah. Mati. Lin Xiao memperhatikan bahwa seseorang sedang mencoba menyerangnya. Dia memutar matanya saat tangannya meninju ke depan. Pukulan gunung, jurus keempat. Pria itu terlempar ke belakang. Dia sudah berada di Golden Core tahap 1 tetapi jelas bahwa jika Lin Xiao mau, dia bisa mengalahkan mereka. Mountain Pang sangat bergantung pada ketajaman, jadi itu berarti akan mudah baginya untuk melukai pihak lain. Saat pria itu ingin menyerang lagi, ukiran di bawah Lin Xiao bersinar, membentuk barisan serangan di sekelilingnya. Ini. Lin Xiao melihat Array dan sepertinya mengerti bahwa mereka harus menggunakan salah satu yang akan membantu mereka menghadapi serangan. Setelah dia, beberapa Array lainnya juga menyala. Tampaknya itu tergantung pada berapa lama mereka bisa berdiri di Array untuk mengaktifkannya. Pemuda itu tampak putus asa dan bergegas ke yang lain. Dentang, dentang, bang. Suara pertempuran memenuhi ruangan dan mereka yang masih belum mendapatkan susunan adalah mereka yang lebih lemah. Mereka bahkan gagal menangkap satu karena mereka tidak cukup cepat atau tidak cukup kuat. Yang lain dalam kelompok Lin Xiao sudah mengaktifkan array mereka. Dengan kekuatan mereka saat ini, jelas bahwa mereka semua mampu mempertahankan diri. Kecuali mereka diserang oleh Golden Core Stage 2. Tapi mereka yang dari Golden Core Stage 2 semuanya sudah mendapatkan susunan mereka dan tidak akan mencoba mencampuri yang lain lagi ketika tidak perlu seperti ini. Membunuh. Mati. Beri aku celah. Pertarungan sengit berlanjut hingga susunan terakhir diisi oleh satu orang yang sedikit lebih beruntung dari yang lain. Dia tidak terluka parah dan berhasil melindungi array sampai diaktifkan. Iya. Tidak. Yang lainnya putus asa. Pada saat ini, tanah bergemuruh dan mereka yang tidak berada dalam posisi barisan jatuh ke jurang yang dalam di bawah mereka. Jeritan mereka memenuhi ruangan tempat yang lain berdiri dengan sabar. Tidak. Lin Xiao memperhatikan semuanya sambil berdiri dengan tenang di pilar kecilnya. Jika dia bergerak sedikit saja, itu berarti kematiannya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam jurang itu kecuali dari jeritan yang mengikuti anak-anak muda itu. Mereka semua jatuh ke kematian mereka di sana. Sungguh eliminasi yang kejam. Mereka yang lebih lemah semuanya langsung disingkirkan dengan metode ini dan mereka yang tersisa adalah mereka yang memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Bab 329, Bertahan,
serang, pulihkan, 2. Pada saat ini, suara menggelegar sekali lagi. Tugasmu selanjutnya adalah tetap berdiri selama 1 jam berikutnya sampai cahaya benar-benar redup. Hanya berdiri, seorang pemuda tidak bisa tidak bertanya. Suara itu tidak menjawab tapi saat ini, beberapa bayangan keluar dari pilar cahaya. Jumlah bayangan itu mirip dengan jumlah larik dan masing-masing datang ke masing-masing. Desir. Pilar di sekitar Lin Xiao membantu menyerang tetapi bayangan itu bergerak cepat. Mata Lin Xiao menyipit saat dia mengeluarkan pedangnya dan meletakkannya di depannya dengan posisi bertahan. Pilar di bawahnya hanya cukup baginya untuk menyiapkan kuda-kuda, tetapi tidak cukup lebar untuk melakukan sesuatu yang mewah. Itu berarti bahwa tugas mereka adalah membela pihak lain. Dentang. Menyodorkan ke depan, Lin Xiao menyelidiki kekuatan bayangan itu. Berkat pilar yang telah membantunya untuk menyerang, Lin Xiao menyadari bahwa gerakan bayangan itu terbatas saat mencoba menghindari serangan itu. Kadang-kadang, serangan itu mencapai Lin Xiao. Chilling Lake Sword, jurus keempat. Dentang, dentang, memotong. Beberapa serangan bayangan mencapai Lin Xiao tapi dia dengan cepat mengedarkan teknik danau bergizinya. Ditambah dengan kemampuan pemulihan tubuhnya yang tinggi, lukanya sembuh dalam waktu singkat bahkan dengan serangan panik bayangan itu. Membela. Itulah tugas yang terpaksa dilakukan orang-orang ini. Array hanya akan membantu mereka sedikit. Sebagai contoh, susunan serangan memungkinkan bayangan bergerak lebih lambat, sehingga memungkinkan mereka untuk bernafas sementara susunan membantu mereka dengan serangan itu. Susunan pertahanan akan membantu mereka mempertahankan beberapa serangan cepat tetapi tidak semuanya. Adapun susunan pemulihan, itu akan membantu mereka pulih lebih cepat yang memungkinkan mereka untuk tetap hidup bahkan ketika mereka menghadapi serangan bayangan. Apakah bayangan itu jauh lebih kuat dariku? Lin Xiao bertanya saat dia mengganti posisinya dan bergerak sekali lagi. Pedang gunung, jurus keempat. Setidaknya 2 peringkat di atasmu. Lin Hu tenang. Dia melihat para jenius lainnya dan mencibir. Hanya orang jenius sejati yang mampu menghadapi serangan lawan yang 2 peringkat lebih tinggi dari mereka. Banyak dari yang lain tidak bisa berdiri teguh di tempat mereka dan meledak. Saat jeritan orang-orang yang gagal meningkat, cahaya menjadi sangat redup. Lin Xiao secara alami tidak memperhatikan orang lain karena dia sibuk bertarung sendirian. Bayangan itu sangat kuat dan jika dia tidak cukup berhati-hati, dia akan terlempar keluar dari pilar kecil ini. Jika itu waktu lain, Lin Xiao akan menggunakan teknik gerakannya dan melarikan diri jauh sehingga dia bisa mempertahankan hidupnya. Tidak mungkin kali ini jika dia ingin lulus ujian. Bang! Suara ledakan terdengar di dekatnya. Lin Xiao tergoda untuk berbalik dan melihat tetapi dia tahu itu akan mengganggu. Apa yang harus saya lakukan? Seorang kultivator tidak bisa selalu hanya fokus pada lawan di depan mereka. Di alam liar, jelas bahwa mereka harus menghadapi begitu banyak lawan lain yang memanfaatkan mereka. Dengan napas dalam-dalam, Lin Xiao mulai membagi perhatiannya. Sebagian kecil dari kesadarannya dengan hati-hati memperhatikan yang lain. Kultivator yang sebelumnya berdiri di sampingnya telah hancur karena serangan itu. Dia berdiri di tepi dan membela mati-matian. Lin Xiao secara alami tidak terlalu memperhatikan ke samping saat dia dengan cepat mengganti posisinya dan bertahan. Dentang. Suara pedang berbenturan bisa terdengar. Lin Xiao memperhatikan bayangan di depannya bergerak lebih cepat dan meninggalkan bayangan. Itu sangat menegangkan dan Lin Xiao sendiri tahu bahwa dia harus melatih dirinya sendiri untuk menyadarinya. Membela, lagi, dan lagi. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian serangan terus terdengar di seluruh tempat. Saat cahaya meredup, Lin Xiao menyadari bahwa dia harus mengandalkan indranya yang lain untuk mendeteksi musuh yang bersembunyi di kegelapan. Itu mendebarkan sekaligus menakutkan. Dia berdiri kokoh di tempatnya saat dia menggunakan kinya untuk menilai sekelilingnya dengan hati-hati sambil lebih memperhatikan bayangan di depannya. Gerakannya dengan hati-hati memastikan bayangan itu tidak bisa menyerangnya dengan mudah. Namun, luka terus bertambah meski tidak fatal. Sulit bagi Lin Xiao untuk menebak lintasannya dengan benar. Selanjutnya aku harus berlatih dalam kegelapan. Lin Xiao menggertakkan giginya. Dia tidak ingin membiarkan kegelapan menjadi kelemahannya.
Pembunuhan sebagian besar terjadi dalam kegelapan dan dia harus memastikan bahwa dia dapat mendeteksi musuhnya dalam kegelapan bahkan jika mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Dentang, memotong. Berapa lama ini akan berlangsung? Lin Xiao mulai merasa lelah, namun gerakannya tidak goyah sedikit pun. Betapapun lelahnya dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh kelelahan dan kelemahannya. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya lemah. Bang! Tiba-tiba ada getaran di tanah diikuti oleh suara tawa. Bagus, waktunya habis. Sekarang, nikmati hadiahmu. Dengan itu, masing-masing dari mereka diselimuti oleh semacam kekuatan, yang bahkan tidak memungkinkan mereka untuk melawan. Lin Xiao tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan dirinya diambil dari posisinya saat ini. Sebelum dia menyadarinya, Lin Xiao telah tiba di sebuah ruangan besar. Hanya ada satu meja di depan dan beberapa lainnya juga berdiri di sekelilingnya. Para jenius semuanya merasa sangat lelah karena mereka telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Desir. Sebuah bayangan bergerak di depan Lin Xiao. Saat Lin Xiao bersiap untuk menyerang, dia mengenali pihak lain. Puan, bagaimana? Long Hao bertanya dengan nada ceria. Melihat bagaimana Long Hao masih bisa bergerak dengan mudah, hampir semuanya menatap anak itu dengan ngeri. Bagaimana bocah itu bisa tetap energi? Bab 330, sesuai dengan seorang kaisar. Melihat bagaimana Long Hao masih bisa bergerak dengan mudah, hampir semuanya menatap anak itu dengan ngeri. Bagaimana bocah itu bisa tetap energi? Lin Xiao juga merasa pikirannya sedikit kosong sebelum dia mengingat apa yang dikatakan Long Hao kepadanya sebelumnya. Golden Core Stage 2 bukan apa-apa untuk Long Hao karena keluarganya memiliki aturan bahwa setiap orang harus bisa bertarung melawan Golden Core Stage 2 ketika mereka masih berada di yayasan pendirian. Dengan penambahan array untuk membantu, pemeriksaan barusan hanyalah berjalan-jalan di taman untuk Long Hao. Lin Xiao, saya merasa bahwa saya akan segera diambil alih oleh murid saya. Lin Hu mendengus. Itu lebih seperti, Lin Xiao tidak pernah memiliki kualifikasi untuk menjadi master anak itu kecuali di bidang pengajaran bahasa dan juga kekuatan kuno. Selain itu, Lin Xiao terlalu miskin. Saya baik-baik saja, Lin Xiao mengangguk. Dengan teknik danau bergizi bekerja dengan kecepatan penuh di dalam tubuhnya, luka Lin Xiao sebagian besar telah sembuh. Bagi orang seperti dia, selama dia tidak terluka parah, itu bukan masalah besar. Long Hao melihat seberapa cepat Lin Xiao sembuh dan matanya bersinar keheranan. Bahkan di klannya, bisa menyembuhkan luka dalam waktu sesingkat itu sangatlah aneh dan menakjubkan. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Itu biasanya terkait dengan beberapa teknik rahasia atau semacam karakteristik khusus yang mungkin dimiliki seseorang sejak lahir. Satu hal yang pasti, itu tidak biasa. Apa itu sebelumnya? Hu Fei bertanya sambil sedikit gemetar. Yang pasti, dia tidak berniat mengulangi hal yang sama lagi. Dia merasakan hidupnya melintas di depan matanya beberapa kali selama dia melawan bayangan itu. Tes. Tes. Putri Lan Yihua mengedipkan matanya. Dia melihat ke meja di depan mereka dan mengangguk. Itu tidak mustahil. Berapa banyak orang yang selamat? Lin Xiao mengalihkan pandangannya dan menyadari bahwa hanya ada sekitar 40-50 orang yang berhasil selamat termasuk mereka. Bibirnya berkedut pada tingkat eliminasi yang tinggi. Ada banyak orang yang datang ke sini dan kebanyakan dari mereka telah meninggal. Hei Ye. Iya, Xia Ye sudah tiba dan dengan cepat pindah ke sisi Lin Xiao. Berkat pelatihannya dengan Pangeran Lin San, dia sudah lama terbiasa bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka yang memiliki elemen gelap sebagai elemen utamanya akan dapat melintasi bayangan. Itu adalah salah satu metode utama bagi mereka untuk menghindari lawan mereka dan juga berkat karakteristik inilah banyak dari mereka yang akhirnya bisa menjadi seorang pembunuh dan bertahan lama dalam jenis pekerjaan itu. Berkumpul di sini untuk saat ini. Pangeran Linian memperhatikan yang lain dan alisnya berkerut. Sebagian besar yang selamat sudah berada di tahap inti emas 2. Mempertimbangkan kemampuan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan seseorang di tahap inti emas 2. Mereka harus tumbuh lebih kuat lebih cepat jika mereka ingin bersaing melawan seorang kultivator di Golden Core Stage 2.
Mereka hanya 7 orang dengan 2 di antaranya di Golden Core Stage 2 sementara 5 lainnya berada di Foundation Establishment. Sementara Long Hao mungkin bisa melawan Golden Core tahap 2, 4 lainnya mungkin hanya bisa melawan 1 dan mungkin masih dirugikan. Kelompok lain dari kerajaan Hualan terdiri dari beberapa orang, sekitar 4 atau 5 orang di tahap inti emas 3. Lei Xingyi, Mu Xiaoya, Sang Guan, Pei Chuan, dan satu lagi yang tidak mereka kenal. Jika perkelahian pecah, hampir tidak mungkin mereka bisa melawan mereka dan masih unggul. Mereka yang berasal dari kerajaan lain, seperti Jade Snow Kingdom dan juga Bing Yue Kingdom juga hanya tersisa 4-5 orang di grup mereka. Di sisi lain, orang-orang dari kerajaan lain memiliki sekitar 20 orang atau lebih yang tersisa dalam kelompok mereka. Bahkan jika mereka mungkin berasal dari kelompok yang berbeda, jumlah mereka masih sangat banyak. Hanya dari tingkat kelangsungan hidup saja, jelas bahwa mereka memiliki kultivasi dan kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan yang berasal dari kerajaan Sun. Lin Xiao diam-diam memperhatikan orang-orang itu. Bibirnya melengkung. Sangat menarik. Dia harus memastikan bahwa dia akan dapat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sehingga dia dapat menyusul mereka. Jadi bagaimana jika mereka datang dari tempat yang memiliki lebih banyak sumber daya daripada dia? Ketika dia menjadi kaisar, dia akan membuat danau agar orang-orang itu bisa tumbuh lebih kuat. Dia tidak akan percaya bahwa dengan metode ini, orang-orang di kerajaan Sun tidak akan tumbuh lebih kuat. Lin Wu memperhatikan bahwa emosi Lin Xiao diaduk dan ada sesuatu yang pecah. Matanya menyipit saat dia melirik inti dari kekuatan naga di dalam tubuh Lin Xiao. Tidak seperti banyak jenius lainnya, kekuatan naga Lin Xiao sebenarnya sangat besar sehingga harus disegel. Tidak diketahui siapa yang menyegelnya tapi orang itu melakukannya dengan baik dan kekuatan naga yang mengalir di tubuh Lin Xiao hanya di atas rata-rata. Orang biasa tidak akan menyadarinya tetapi mereka seperti Pangeran Lin San yang memiliki mata kebenaran akan dapat menyadarinya. Lin Wu memiliki firasat bahwa bahkan sejak saat kelahiran Lin Xiao, sudah ditakdirkan bahwa dia akan mendapatkan warisan kaisar. Segel itu perlahan terbuka, memberikan lebih banyak kekuatan naga ke dalam tubuh Lin Xiao. Jadi bocah ini masih memiliki pemikiran yang sesuai dengan seorang kaisar. Lin Wu mendengus. Dan di sini dia berpikir bahwa Lin Xiao lebih seperti anak nakal yang tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya dengan baik. Sekarang seperti ini, jelas bahwa dia memiliki pemikiran yang cocok untuknya menjadi seorang kaisar. Tapi itu hanya permulaan. Masih banyak segel yang tersisa. Tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan Lin Xiao untuk menjadi kaisar yang tepat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.